Assalamualaikum Kanti-Kanti. Jumpa lagi dengan kami dua, saya Rizky. Saya Monica. Di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, kita mau ngapa ini? Kita baca berita lah. Baca berita seputar Jambi. Itu dia. Dalam 1 jam ke depan kita berdua yang ngawani Kanti-Kanti di rumah untuk tahu berita di Jambi. Nah, nonton kami terus di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, kita langsung masuk beritanya dah. Berita pertama nih ada soal narkoboy. Ladies first. Aku duluan berarti nih ya. Iya betul tuh. Oke, langsung baik kita masuk ke berita yang pertama, yaitu BNN Provinsi Jambi musnahkan 2 kg sabu kota Jambi. Sebanyak 2 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan oleh BNN Provinsi Jambi. Pemusnahan ini setidaknya menyelamatkan 20.000 jiwa. Nah, banyak juga tuh 20.000 jiwa. Wah, bahaya barang nih. Ada yang lebih bisa untuk bikin candu. Apa tuh? Senyum kau. Nah, macam mana berita Iko dia Berita Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi memusnahkan 2 kg narkotika jenis sabu yang jika dirupiahkan senilai 2,6 miliar rupiah. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus. Pemusnahan ini dilakukan pada Kamis 26 September 2024 di BNN Provinsi Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi, Wisnu Handoko mengatakan, dalam kasus ini telah diamankan 1 orang tersangka bernama Zainal Abidin yang berasal dari Provinsi Aceh. Zainal Abidin yang merupakan kurir sabu tersebut diamankan di Kabupaten Tebo. Selanjutnya tersangka dijanjikan diberikan imbalan sebesar 36 juta rupiah dengan dibayar DP 6 juta rupiah. Wisnu juga menjelaskan dengan pemusnahan barang bukti narkotika ini ada sekitar 20.000 jiwa yang terselamatkan. Syukur Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berdasarkan hasil pengungkapan kasus yang terjadi tanggal 10 September tahun 2024 yang lalu dengan 1 tersangka namanya Zainal Abidin yang bersangkutan berasal dari masyarakat ataupun berasal dari Provinsi Aceh dengan barang bukti berat bruto kurang lebih 2 kilo sabu. Nah, sekarang tadi sudah kita bersama-sama dengan unsur terkait melaksanakan pemusnahan barang bukti karena kita sudah mendapat ketetapan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo. Ini merupakan proses mekanisme setelah kita mendapat ketetapan kita segera kita musnahkan. Nah, berdasarkan permasalahan ini tentunya kami mengajak semua lapisan masyarakat. Kalau kita berbicara narkoba bukan hanya permasalah hukum saja, tapi menyangkut moral dan akhlak. Ya, sekali lagi moral dan akhlak, sehingga tentunya kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bersama-sama ikut andil, ikut berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga tentunya masyarakat tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Karena kalau tidak kita hentikan ya dengan secara sinergi, kolaborasi dengan berbagai unsur, jadi kejahatan narkoba akan semakin masif, khususnya di Provinsi Jambi. Demikian. Untuk tersangka ini perannya apa, Pak? Kurir atau bandar? Dia kurir, ya. Si tersangka ini kurir dan kita sedang melacak, ya, sumbernya barang tersebut, siapa bandarnya. Dan yang bersangkutan sudah sering kali dia membawa narkoba itu baik ke Jambi maupun ke provinsi lain. Diamankan di mana, Pak? Diamankan di daerah Tebu. Mereka dari Aceh, Medan, kemudian ke Jambi, terus ke Tebo, tangkap di Tebo. Heri Zulkifli, Cip TV, melaporkan. Nah, itu tadi berita macam mana tuh Ki? Wah, ini beritanya nih sebenarnya kita harus berterima kasih sama bapak-bapak dan ibu-ibu dari BNN.
Karena banyak juga 20.000 jiwa yang terselamatkan tuh Ki. Nah iya itu dia, banyak juga nih dari ditafsir seharga 2,6 miliar rupiah, itu duit semua itu. Yo. Nah langsung ke berita kedua dah. Ya, siapa nak baca nih kau? Kau lagi dak? Iya aku dulu. Nah berita kedua nih masih berhubungan dengan narkoba. Di Tres Narkoba Polda Jambi musnahkan barang bukti narkoba senilai 8,67 miliar di kota Jambi. Di Tres Narkoba Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 6,3 kg dan pil ekstasi sebanyak 1.981 butir pada Kamis 26 September 2024 di lobi gedung MB Mapolda Kota Jambi. Nah, kayaknya nih Lebih apa? lebih banyak duitnya daripada yang Yo, di banyak berita duit tadi. galau tuh. Wais. Langsung beda ke beritanya dah. Iya. Nah, kita langsung tengok beda beritanya. Iko dia berito Direktur Res Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser menjelaskan pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil kasus tindak pidana narkoba pada bulan September 2024 dengan jumlah laporan polisi sebanyak 4 kasus dan 6 orang tersangka. Adapun nilai barang bukti sabu secara ekonomi sebesar 8.209.800.000 rupiah. Sementara barang bukti pil ekstasi bernilai 495.250.000 rupiah. Sebagian besar narkoba yang dimusnahkan berasal dari Aceh, dengan pelaku utama seorang mahasiswa berinisial MI. Dengan total keseluruhan mencapai 8.704.250.800 rupiah. Atas kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta denda lebih dari 10 miliar rupiah. Konstruksi pers terhadap terkait dengan pemusnahan barang bukti. Jadi barang bukti depan ini jumlahnya sekitar 6,3 kg sabu dan hampir 2.000 inek, 1.861 inek, hampir 2.000 butir. Ya. Ini LP-nya ada 4 dengan 6 tersangka. Tapi di sini kita cuma munculkan 4 tersangka, 2-nya itu karena bukan dari dia disita barang buktinya. Jadi yang 4 ini dari barang bukti yang jumlahnya disita dari dia. Yang 2 ini cuma membantu saja. Jadi ditampilkan di sini 4 orang. Lina Liska, Cek TV melaporkan. Nah, itu tadi berito lumayan banyak juga tuh, seberat 6,3 kg sabu tuh Ki. Kayak mana tuh? Nah itu anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, budak kecil, siapapun jangan dekati narkoboy. Jadi dekat yang mana Ki? Dekati kita gitu lah, jangan. Oh, iya. Tidak ya. Nah kayaknya kita nih haus. Iya lah, dari harusnya lah nih. dari tadi lah baca berito gitu. Nah, kalau gitu kita biarin iklan lewat dulu. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berito, Entah entah apa-apa. apa-apa. Nah, ganti-ganti kembali lagi dengan kami berdua di Iko Berita, Entah apa-apa. Nah, yang selanjutnya kita nak bahas apa nih? Tadi kan sudah narkoboy. Iya. Nah, berita kedua nih tentang pilkada. Oh, pilkada. Bentar lagi akan ada pemilihan Kepala daerah. Nah, berita pertama siapa yang nak baca nih? Aku aja. Kau Jo? Iya. Oke. Berita selanjutnya yaitu cuti kampanye kepala daerah dilarang gunakan fasilitas negara di Kota Jambi. Pasca penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kota Jambi, Gubernur Jambi, tahapan pilkada dilanjutkan dengan masa kampanye. Adapun selama kampanye, pasangan calon dilarang menggunakan fasilitas negara sesuai jabatan, mulai dari kendaraan, ajudan, hingga protokoler. Nah, macam mana tuh berita Langsung berada. Ya. Nah, macam mana berita Iko Iko dia dia berita berita.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi mengingatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang masih menjabat sebagai kepala daerah untuk tidak menggunakan fasilitas negara pada masa cuti kampanye. Mengingat saat ini kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur merupakan pejabat kepala daerah, baik pasangan Al-Haris Abdullah Sani yang masih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi, serta Robi Haryanto sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin mengatakan bahwa kedua pasangan calon ini telah mengajukan cuti masa kampanye yang dimulai efektif per 25 September hingga Minggu Tenang. Untuk itu pada masa ini, pasangan calon dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan masing-masing. Nonaktifnya atau cutinya itu pada tanggal 25 ya, sesuai dengan SK itu tanggal 25 pada masa kampanye sampai dengan Minggu Tenang. Maka kita sudah menyampaikan himbauan pencegahan agar tidak menggunakan fasilitas negara, ajudan, kemudian mobil dinas, dan kewenangan yang dimiliki terkait dengan aktivitas dia menjelang tanggal 25 September. Rian Chan-Chan, Cek TV, melaporkan. Nah, itu tadi beritanya. Emang kan dari pusat, dari peraturannya emang tidak boleh tuh untuk pakai fasilitas negara untuk kampanye. Iya, Nah, langsung berada kita ke berita ke Siapa yang nak baca nih? Kau lah lagi. Oh, aku ya lagi. Gantian kita cekas. Ya, berita selanjutnya yaitu masa kampanye Polresta Jambi turunkan 1.000 personel Kota Jambi. Polresta Jambi kerahkan 1.000 personel untuk pengamanan selama kampanye di Pilkada Serentak 2024. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas selama masa kampanye di Kota Jambi. Nah, macam mana beritoe? Iko dia beritoe. Tahapan masa kampanye pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jambi, wali kota dan wakil wali kota Jambi telah dimulai sejak 25 September kemarin. Deklarasi damai juga telah dilakukan untuk menciptakan suasana aman dan damai saat kampanye. Polresta Jambi kerahkan 1.000 personel untuk pengamanan selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Petugas akan melakukan patroli setiap hari untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban Kamtibnas. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan pihaknya siap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pihaknya juga telah membuat skema pengamanan di masa kampanye ini. Dari warna merah ya? Iya, tinggi. Itu kan dari PKPU, tapi kita sudah membuat rencana pengamanan, insya Allah sampai dengan hari ini situasi Kota Jambi dalam rangka kegiatan Operasi Mantap Praja 2024 dengan Wali Kota, alhamdulillah situasi masih kondusif. Dan kita akan berupaya untuk menekan agar tidak terjadinya gangguan Kamtibmas pada saat pesta demokrasi di Kota Jambi. Ada penguatan strategi? Sampai dengan sekarang untuk keterlibatan sih tidak ada yang secara khusus ya untuk penguatan strategis, tapi dengan rencana operasi yang sudah kita keluarkan, pelibatan personel hampir kurang lebih 1.000 orang yang kita libatkan. Ditambah dari backup dari Polda maupun dari instansi lain seperti dari TNI maupun dari rekan-rekan lain. Diharapkan masyarakat Kota Jambi juga dapat berperan aktif dalam menjaga Kamtibnas, sehingga Pilkada Serentak dapat berjalan aman dan damai. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Nah, itu tadi berita ya. Kayak mana tuh, Ki? Ini kan soal pilkada. Semoga semuanya tuh berjalan lancar. Iya, dan kita juga aman selama menjalankan pilkada. Dah. Iya, ini pesta rakyat untuk di daerah. Iya. Kemarin kan udah untuk semuanya. Semoga lancar-lancar baik. Nah, kayaknya nak iklan lagi lah. Yoi. Langsung berada iklan lewat. Oh, ayo. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, balik lagi dengan kami berdua, aku Rizky, aku siapa? Monika lah. Di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, siapa nak baca berita selanjutnya lagi nih?
Tahu beda. Tadi udah soal pilkada narkoboy. Sekarang ada banyak berita belakangan seminggu nih tentang Jambi. Nah, yang pertama nih tentang parkir liar. Aku baca langsung ya beritanya. 20% parkir liar masih terjadi di kota Jambi. Emanglah parkir liar nih. Dinas Perhubungan Kota Jambi bakal terapkan pembayaran parkir elektronik guna meminimalisir parkir liar yang saat ini mencapai 20% yang ada di Kota Jambi. Nah, penasaran kan sama beritanya gimana? Iyalah, kayak mana berita Iko Iko dio dio berita berita. Dinas Perhubungan Kota Jambi mencatat ada sekitar 20% parkir liar yang masih terjadi. Jumlah tersebut masih cukup banyak terjadi hingga meresahkan warga. Berbagai upaya penindakan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi, namun belum terlalu maksimal. Sementara ini, Dinas Perhubungan Kota Jambi bakal menerapkan pembayaran elektronik khusus parkir sebagai upaya meminimalisir parkir liar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, mengatakan pihaknya akan terus menertibkan juru parkir liar, sehingga tidak ada kebocoran dari pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Kita targetkan sih di akhir tahun itu keseluruhan jukir sudah ada barcode krisnya. Karena memang ini butuh waktu untuk pencetakan kris, pencetakan buku tabungan, maupun juga nanti ATM yang bersangkutan. Masih banyak bentuk parkir liar di Jambi? Kalau untuk parkir liar sendiri sudah tidak banyak, itu di angka 20%, tapi masih ada, dan itu terus kita lakukan pengawasan, penindakan kepada yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Jambi juga akan mendata jukir di Kota Jambi untuk dibuatkan rekening pembayaran parkir, sehingga retribusi parkir juga masuk ke PAD secara otomatis. Heru Syaputra, Jack TV melaporkan. Nah, itu tadi berita kayak mana tuh Ki? Wah, emang parkir liar nih Saro juga kita Iyo, datang dia udah ada, tiba-tiba nak balik dia datang. minta 2.000. Iyo. 2.000 tuh emang nggak bikin kita miskin. Tapi bikin UMKM lumpuh. Wah, Banyak itulah. UMKM yang bangkrut gara-gara banyaknya parkir liar. lanjut berak, langsung berak. Tapi bentar, nengok nih Dinas Perhubungan Kota Jambi nih inovasi nian, udah pakai nih elektronik. Nah, itu tadi mudah-mudahan dengan adanya Dinas Perhubungan Kota Jambi parkir liar berkurang. Amin. Nah, lanjut berak berita selanjutnya. Nah, ya oke boleh. Aku baca nih. Boleh. Nah, boleh, berita selanjutnya tuh harga cabai berangsur turun kuala tungkai. Nah, senangnya emak-emak lo kalau lah harga cabai ini turun. Hingga saat ini harga sejumlah kebutuhan bahan pokok kian stabil, di mana saat ini untuk harga jenis cabai murah berangsur turun. Nah, kayak mana tuh Ki? Dalam hati mak-mak tuh, alhamdulillah ya Allah. Senang nih lah mak-mak tuh. Langsung Nah, kita nengok beritanya. Macam mana berita Iko dio berita. Sejumlah harga kebutuhan pokok hingga penghujung September ini stabil, bahkan turun dari harga sebelumnya. Yang mana seperti terpantau pada Kamis pagi, untuk harga cabai berangsur turun. Saat ini harga cabai merah berada di harga Rp25.000 per kilonya. Sebelumnya sempat bertengger di harga Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tanggorajo Ilir, Endang mengatakan, hingga saat ini harga sejumlah bahan pokok kerap tidak menentu. Setiap hari yang kerap tidak stabil yakni harga cabai merah maupun bawang merah. Cabai jauh turun bang. Berapa sekarang? Harga cabai 25. Sebelumnya? Sebelumnya 30, 35. Berarti berangsur turun terus lah sejak sepekan tuh. Dia tiap hari itu udah tentu atau kayak mana? Iya, udah Sepekan? tentu bang. Kadang naik 1.000, 2.000, kadang turun. Ini Kalau lagi sekarang agak turun murah ya? Iya. Kalau kayak bawang merah? Kalau bawang merah agak naik dikit. Berapa? Sekarang sudah 25. Sebelumnya? Biasa 20, 22. Kalau kayak jenis-jenis cabai lain? Kalau cabai lain bencong juga turun. Bencong tinggal kita ngecer 35. Bawang putih? Bawang putih tetap kalau bawang putih. Tak naik tak turun 38. 38. Kalau kayak jenis-jenis semuanya stabil semua lah. Stabil Ya? semua lah bang. Kalau yang lain. Tapi untuk harga murah ini daya beli kayak mana kak? Apa biasa? Daya beli lumayan lah. Lumayan. Nah.
Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Nah itu tadi berita ya, sukunya lama emak kok kalau lah harga cabai turun kok. Nah Ki, kayak juga terasa lah kita lah nemani kanti-kanti kok selama 1 jam. Iyalah sejam lah, banyak juga berita yang kita kasih tahu ke pemirsa dan kanti-kanti. Sama baik dak? Sama be. Nah apa aja berita ya lah kita baca hari yang kita sampaikan hari ini. Yang pertama tentang narkoboy. Nah narkoboy jangan ya lah kamu mega-mega narkoboy itu. Wah jangan. Yang kedua tentang pilkada. Yang ketiga parkir liar sama harga cabai turun. Nah, iya. Itu banyak juga udah kita kasih tahu, udah kita infoi ke kanti-kanti. Nah kanti-kanti jangan lupa saksikan aku Rizky sama kau Monica di Iko Berito. Entah apa-apa tayang setiap hari apa Ki? Hari Rabu jam 8 malam. Nah kanti-kanti kami berdua nak pamit dulu. Nah kami berdua juga mau minta maaf kalau ada salah kata. Jangan bosan-bosan juga nengok kami di acara Jack TV. Inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.